Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir-akhir ini sering kita terima informasi bahwa umat Islam itu mempunyai penurunan secara ekonomi, di mana angka kemiskinan lebih tinggi daripada angka-angka yang menunjukkan kemampuan pada sistem perekonomian. Walau ini belum merupakan satu kondisi dalam arti hasil dari survei atau penelitian yang memang diarahkan untuk ke sana, untuk mengetahui derajat kemampuan daya beli masyarakat, terutama umat muslim dan non-muslim, terutama warga di Indonesia. Tetapi secara kritis, mari kita telah sama-sama bahwa umat Islam sebagaimana yang saya sampaikan terdahulu adalah umat yang mayoritas, yang memegang kendali pembangunan pada sektor-sektor terpenting di negara ini, yang tentu harus memiliki strategi yang jelas. Kalau kita mempunyai ormas misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau organisasi yang lain yang tentu berafiliasi dengan agama atau berafiliasi dengan kemasyarakatan, tentu membutuhkan strategi-strategi yang baik yang mampu meningkatkan derajat pendapatan maupun bisa meningkatkan taraf hidup baik secara ekonomi, budaya maupun yang lain. Mengapa ini kita sampaikan? Ada hal-hal yang sangat penting sebenarnya yang perlu mendapat perhatian, yang perlu mendapat pemikiran-pemikiran kritis dan positif dari semua kalangan, dari semua stakeholder yang ada. Karena diakui atau tidak, yang namanya kekompakan itu sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah ranah yang lebih baik dari masa ke masa. Kita mempunyai pijakan yang sama. Kita mempunyai perahu yang besar. Yang perahu itu disebut dengan perahu Indonesia atau perahu Nusantara. Oke lah, yang tidak sepakat dengan istilah Nusantara, kita pakai ranah yang lebih sempit, yakni Indonesia. Indonesia yang mempunyai beragam masyarakat, beragam golongan, dan mempunyai bidang-bidang yang masing-masing saling berbeda satu dengan yang lain. Karena dari 5.014 kabupaten kota, 34 provinsi, dan ada 300.000 pedukuhan se-Indonesia ini, lebih dari 17.000 pulau, tentu memiliki sebuah kapasitas yang berbeda, yang bisa ditawarkan untuk bisa saling berhubungan satu dengan yang lain, saling bisa berkomunikasi, satu dengan yang lain. Sehingga pada dasarnya kita tidak boleh menganggap sama antara budaya di Jawa Tengah dengan budaya di Jawa Timur, atau budaya di Jawa Tengah dengan budaya di Papua, atau budaya di Papua dengan budaya di Toli-Toli, di Padang, Medan, dan sebagainya. Karena mereka mempunyai satu kondisi yang berbeda satu dengan yang lain. Yang bisa dijadikan pedoman, patokan adalah bahwa bagaimana caranya mengefektifkan sebuah komunikasi, sebuah konsolidasi dengan bidang-bidang tertentu. Misalnya kalau di Muhammadiyah, ya bagaimana orang bisa berkondisi, berafiliasi, dan mengondisikan bagaimana amal usaha Muhammadiyah supaya bisa lebih merata terhadap warga Muhammadiyah itu sendiri. Warga Nahdlatul Ulama misalnya juga harus bisa
mengkonsolidasi bahwa Nahdlatul Ulama tentu sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang warganya lebih dari 100 juta orang yang mempunyai ranah yang berbeda, tentu akan lebih mempunyai tanggung jawab yang lebih berat. Karena Nahdlatul Ulama yang setidaknya memiliki sekitar 300.000 perguruan tinggi atau pendidikan di Indonesia, yang juga mempunyai 26.000 lebih universitas yang tersebar di seluruh Indonesia, yang ini juga memiliki satu kondisi yang tidak lebih ringan, karena memang konsolidasi harus dilakukan. Kalau pesantren yang lebih dari 30.000 pesantren di Indonesia berkontribusi terhadap pembangunan, karena sekarang ini pondok pesantren atau pendidikan madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan seterusnya, itu mereka tidak hanya dibekali tentang bagaimana ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya mereka bisa berperan di masyarakat. Harus disingkirkan pendapat-pendapat yang berkait dengan bagaimana supaya Islam bisa berjaya dan mengalahkan orang lain atau mengalahkan umat lain. Karena hidup ini memang harus berdampingan antara umat muslim dan umat yang non-muslim. Mengapa demikian? Ada lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau ada kalimat seperti ini berarti kan menunjukkan bahwa umat di dunia ini tidak hanya muslim semua. Hanya ada juga umat yang non-muslim. Kalau di Jawa, di Indonesia malah ada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada Sunda Wiwitan, ada SBB atau Setia Budi 45, ada Pangestu, ada Sabto Dharma, ada yang lainnya. Banyak sekali. Apakah kita harus anti terhadap mereka? Tentu tidak. Hal-hal yang seperti ini harus kita hormati. Karena ranahnya adalah bagaimana supaya kita mengaktifkan kembali stakeholder yang ada. Misalnya NU, bagaimana warga NU bisa bersinergi. Bagaimana mengkonsolidasikan, karena di NU ini banyak lembaga yang tersedia. Terutama generasi-generasi muda akan bisa memberikan kesempatan-kesempatan yang mayoritas ini menjadi lebih bisa bermanfaat dan mempunyai kemaslahatan yang baik. Dan suatu ketika sekarang sudah banyak NU bekerja sama dengan Muhammadiyah. Bahkan universitas-universitas Muhammadiyah banyak diantaranya yang warga NU. Maksudnya mahasiswanya dari warga NU. Dan kita tidak boleh dikotomi, wah ini sekolah Muhammadiyah. Tidak boleh juga demikian, wah ini sekolah NU. Tidak demikian. Karena intinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimanapun kondisinya, kita harus berupaya untuk bagaimana menganggap pendidikan adalah sesuatu yang sangat baik. Sehingga dimanapun kita berpendidikan, tentu yang diharapkan adalah bahwa adanya progres untuk selalu bisa mensikapi dengan sesuatu yang baik. Dengan tata kerja yang positif, tidak hanya sekedar omdu atau asal bicara atau omong doang. Mengapa demikian? Ini dibutuhkan generasi-generasi yang rela berpikir kreatif untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya sekedar meminta sesuatu, tetapi memberikan sesuatu. Karena orang yang baik adalah orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Mestinya manfaat itu, menelaah manfaat itu kan bisa dari profesi masing-masing. Mungkin dari gagasannya, mungkin dari hartanya, materi yang dimiliki,
mungkin kendaraan dalam hal ini bisa organisasi, mungkin bisa sekolah yang dimiliki, mungkin aspek-aspek yang lain yang ranahnya lebih besar. Tentu keinginan-keinginan untuk membantu, membangun negara itu harus dimiliki oleh setiap orang. Maka ada dimiliki istilah bela negara, artinya orang membela negara. Saya ingat sekali, jangan mencari hidup di NU, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hidup-hidupilah NU, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Intinya hidup-hidupilah di mana kita berada dan kapan saja kita berafiliasi dan dengan siapapun. Karena ketika kita berupaya untuk memanfaatkan ilmu kita untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, percayalah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Bisa dibayangkan dari mulai tahun 1945 sampai dengan sekarang, katanya Indonesia ini merdeka. Sudah 78 tahun merdeka. Banyak korupsi. Tapi barokallah atas qadarullah, Indonesia tidak pernah bangkrut. Tidak ada petani-petani tembakau, petani-petani yang katanya tembakau ini dilarang dan sebagainya. Ya tidak ada yang kapiran. Mungkin bahasa kapiran apa ya, bahasa Indonesianya. Saya tidak tahu. Ya terabaikan lah. Mungkin secara rezeki, secara ekonomi justru tembakau ini harganya mahal. Lebih mahal daripada bawang putih dan bawang merah atau dan sebagainya. Intinya adalah bahwa katanya Indonesia ini banyak orang yang korupsi. Tapi ternyata masyarakat kita ya cukup bisa menikmati hal yang ada. Karena masyarakat Indonesia rata-rata itu tidak akan pernah neko-neko. Tidak aneh-aneh. Ya jadi pegawai ya pegawai saja. Jadi pedagang ya pedagang saja. Lah anehnya adalah ketika ada orang yang berusaha untuk curang, penimbunan, wah ini bisa untuk 10 tahun lagi, wah ini bisa untuk 5 tahun ke depan, wah ini bisa untuk 7 turunan. Lah itu yang jeleknya di situ. Karena mereka berupaya tidak berinvestasi secara ilmu, tapi berinvestasi secara harta. Dan ini yang membahayakan. Tidak hanya sekedar membahayakan dari pribadi, tapi juga membahayakan kepada zuriahnya atau keturunan-keturunannya. Maka yang paling penting adalah bersinergi, mengadakan konsolidasi dan ada strategi-strategi yang jitu untuk bisa bagaimana meningkatkan pendapatan dan bersinergi dengan pihak-pihak lain. Hal ini sangat juga dimiliki harusnya oleh setiap pemimpin kita. Orang Jawa mengatakan pemimpin itu tidak boleh bansinde, bansilatan. Tidak boleh membeda-bedakan. Tetapi juga tidak boleh menyamaratakan. Artinya dikembangkan sesuai dengan proporsi masing-masing. Pembangunan yang petani silakan dibantu berinovasi secara petani. Seperti apa? Bagaimana menanam tanaman yang tentu karena sekarang lahan persawahan itu semakin sempit. Bagaimana ketika ada inovasi baru? Mungkin ada investasi lain. Mungkin ada bangunan yang di atasnya ada hidroponik dan seterusnya dan seterusnya. Yang mungkin kita bisa menginovasi dari sisi aspek lain. Misalnya kayak pendidikan, ya pendidikan ada full day school. Itu manfaatnya apa? Coba digali lebih dalam. Ada holding school. Bagaimana kita harus menginvestasikan pendidikan? Yang penting beramal, beramal dan beramal. Karena ketika orang juga berpikir tentang sedekah, infak, sedekah, zakat, tentu orang akan berpikir bagaimana. Oh saya supaya bisa zakat saya harus meningkatkan pendapatan. Bagaimana caranya? Harus berinvestasi secara ilmu. Harus bagaimana kita berusaha untuk mencetak generasi-generasi yang amanah. Generasi-generasi yang baik. Generasi-generasi yang tidak sanggup melihat orang lain susah. Tidak sanggup melihat orang lain menerima musibah yang besar. Tidak sanggup melihat orang lain terbalut dalam kemiskinan yang mendalam.
Artinya apa? Artinya kita menumbuhkan tingkat kesadaran sosial yang baik, yang diimbangi dengan kesadaran beragama yang baik juga. Kalau agama mengatakan berlomba-lomba dalam kebaikan, itu tidak harus diinvestasikan dalam sisi ayat saja. Karena ayat-ayat itu adanya hanya di dalam kepala. Tetapi bagaimana mengamalkannya, itu membutuhkan waktu, membutuhkan kerjasama, dan saling memahami satu dengan yang lain. Maka kalau yang petani, ya mari berinvestasi secara ilmu tentang pertanian. Kita didik anak-anak muda kita, jangan sampai nun sewu, kuliahnya di jurusan pertanian tapi tidak pernah ke sawah. Tidak pernah macul, tidak pernah, ya mungkin bisa macul atau apa. Tapi dengan cara-cara yang lain. Bagaimana? Ada inovasi-inovasi yang baru dari sisi pertanian. Yang bisa mereka tawarkan untuk bisa kita lakukan. Karena bumi kita itu semakin sempit. Bumi kita ini tidak ada perkembangan. Dan masyarakat kita semakin lama semakin bertambah. Bagaimana orang-orang yang bergerak di sisi properti sekarang sudah menanam bangunan di sawah, sudah menanam bangunan beton di area pertanian. Nah, bagaimana kita mensikapi ini? Bagaimana perdagangan-perdagangan yang smart? Bagaimana menciptakan pendidikan-pendidikan yang menyenangkan? Bagaimana menciptakan pengajian-pengajian yang menyenangkan? Bagaimana menciptakan orang-orang yang sanggup untuk mempunyai kondisi eh, yang lebih bisa bermasyarakat, mempunyai public speaking yang baik. Artinya segala percakapan mereka tidak melukai orang-orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Hal ini penting, artinya intinya adalah bahwa mari kita upayakan untuk meningkatkan kemampuan kita dari ranah yang masing-masing. Sistemik, saling berkomunikasi, saling menawarkan, loh saya bisa begini loh. Saya bisa berinvestasi seperti ini. Oh, saya punya harta, monggo dimanfaatkan. Bagi untunglah. Atau sesuatu yang sifatnya positif, mari kita kerjakan sama-sama. Yang pesantren, mereka harus bisa mengkondisikan, menjadi alim yang alamah, menjadi ahli ilmu yang nanti bisa disampaikan kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik. Tanpa harus menjadi golongan-golongan yang radikal, menjadi golongan-golongan yang intoleran, menjadi golongan-golongan yang tidak bisa bekerja sama dengan yang lain. Kita buktikan bahwa Islam adalah rahmat untuk seluruh alam. Sehingga faktor-faktor inilah yang akan kita jadikan sebagai sarana untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa merawat jagat dan membangun peradaban dengan cara-cara yang baik. Islam ditakuti bukan karena jumlah atau kuantitas yang besar, tetapi karena pergerakan-pergerakan yang positif, yang mampu memberikan contoh-contoh, yang mampu mengadakan kegiatan-kegiatan yang maslahat untuk dirinya sendiri, untuk umatnya sendiri, dan maslahat juga untuk orang lain. Nah, Kanjeng Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita jadikan sosok Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kebaikan-kebaikan. Mungkin saat ini sudah sedikit sekali yang paham terhadap sifat-sifat wajibnya Rasul atau wajibnya Nabi seperti apa. Sifat mustahilnya Kanjeng Nabi seperti apa. Nah, oleh karena itu kita harus melatih kepada generasi-generasi anak-anak kita, Gen Z ini, generasi Z, tidak hanya sekedar kita bisa memberi Gen Z, tapi mari kita bentuk generasi Z kita dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang baik, dan mereka harus selalu dipahamkan dengan uswah kita, junjungan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ikhtiar yang kita bangun secara sistemik dengan konsolidasi yang positif, semua lapisan masyarakat dilibatkan akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita,
keluarga kita, dan bisa membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Terakhir, seperti biasa, mari kita doakan atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, agar teman-teman kita yang sekarang sedang bekerja di luar Indonesia dan di dalam Indonesia, di Papua sampai Aceh, yang mungkin saat ini mengalami hambatan-hambatan, semoga Allah memberikan solusi. Semoga Allah meringankan urusannya. Dan ketika ada urusan-urusan ma'isyah atau utang piutang yang belum selesai, semoga Allah memudahkan dengan cara Allah, dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga apapun, kontribusi apapun yang penjenengan sampaikan kepada saudara-saudara penjenengan semua, pada saudara-saudara kita semua, senantiasa termasuk amal jariah atau jariyatul ilmi, dan semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.